Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Saya lanjutkan ya. Ini adalah video yang kedua di hari ini. Dan tampak-tampaknya hari ini hijau royo-royo ya teman-teman. Kemarin di dump 6%, hari ini naik 3%. Kita nggak tahu bagaimana besok. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel saya ini, silakan kalian boleh bergabung di di grup ya, grup Pahlawan Kripto di t.me/pahlawan_kripto di grup Telegramnya ya teman-teman, supaya kalian bisa mendapatkan info-info terbaru karena saya suka share banyak ilmu dan informasi di dalamnya ya. Oke, lalu saya mau memberitahu informasi ini, share ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan selalu di setiap video, do your own research, do your own research, do your own research. Riset dulu, disclaimer on. Tidak ada yang mengajak kalian untuk membeli sebuah token. Lakukan penelitian. Kalau kalian rasa bagus, kalian menggunakan judgement penilaian kalian dengan baik. Kalau kalian lihat bagus, ya silakan beli. Ya, tapi kalau menurut kalian tidak bagus, ya nggak usah beli juga, nggak ada masalah, begitu ya. Oke, saya mau presentasi tentang masalah DEX game ya. Ini ada game baru Metaverse ya di jaringan Ethereum. Kalau kita perhatikan ini smart contract-nya di jaringan Ethereum ya teman-teman. Nah ini memang karena berbasis game teman-teman, jadi ini saya perhatikan websitenya masih agak lambat dan memang under construction ya teman-teman. Namun kita bisa mencari info yang banyak dari white papernya. Saya sudah sediakan white papernya ini teman-teman di sini ya. Seperti itu. DEX game itu slogannya Next Generation Metaverse for Gaming Ecosystem ya, seperti itu ya teman-teman. Saya siapkan dulu, kemudian media-media sosialnya kalian bisa ikutin ya. Ada Twitter seperti ini Twitternya, nanti saya cantumkan, Discord juga seperti itu. Kalau seandainya websitenya ini bisa dibuka ya teman-teman, itu semua akun-akun media sosial ada di dalamnya. Lalu informasi terbaru dari developernya langsung akan listing di 7 cek sekaligus dalam waktu dekat. Mungkin kalau nggak salah dalam 1-2 bulan ke depan ya. Dan kalian bisa memantaunya karena devnya cukup rajin mempublikasi update-update terbaru dari project yang dikerjakannya ya. Sepertinya dalam waktu dekat di Bitmart ini akan listing kelihatannya ya, ini dari Twitter terakhir tanggal 27 September ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 29, kira-kira seperti itu. New listing di Bitmart. Tanggal 30. Nah, ini dia kan ada tanggalnya tadi teman-teman. Jadi besok ya. Besok akan listing di Bitmart. Mantap kalau begitu ya. Oke, listing itu bukan satu-satunya ya. Tapi itu perlu ya teman-teman supaya memperluas penyerapan atau adopsi daripada token. Nah, ini juga Indox ini juga mau listing ya. Pokoknya 7 cek, ini sudah listing berarti. Nah ya, kalian bisa membelinya teman-teman kalau memang berminat. Kalian sudah melakukan riset, kalian bisa membelinya di Maxi ya. Kalian bisa membelinya di Maxi, bisa belinya di DigiFinex, bisa juga belinya di Indox ya. Ini di Maxi misalnya seperti itu ya. Nah ini kalau di Maxi, kalau di laptop saya dia harus pakai VPN. Tapi kalau udah pakai VPN langsung di off kan ya teman-teman. Takutnya ada kenapa-kenapa seperti itu ya. Oke, dia mana tadi ya? Ini dia sebentar saya dulu ya. Dia DXGM ya, DXGM dia. Kode tokennya ya teman-teman. DXGM ya. Kalian bisa cari di sini.
DX. Nah, ini dia DX game ya, teman-teman. Seperti itu kondisinya. Wah, ini lumayan ya. Lumayan cukup hype ya. Coba kalau kita ukur dulu, teman-teman, dari tanggal berapa ini? Tanggal 15 bulan Juli ya. Dari tanggal 15 bulan Juli kalau kita ukur begitu ya. Berapa persen itu ya? 15 bulan Juli. Misalnya di sini sampai hari ini deh ya, tanggal hari ini. Lumayan ya, sudah 400% naik loh teman-teman. Begitu ya, jadi cukup baik lah kalau begitu ya. Di tengah-tengah kalian kan tahu kan, dari bulan 7 sampai sekarang kan bukan hanya itu, bahkan dari mulai awal tahun rasanya kita ini pam dam. Lama-lama jantungnya terlatih teman-teman ya. Oke. Ini kelihatannya belum ya, jadi nanti pasti diperbaiki ini teman-teman supaya lebih mudah main ya. Kan ini kan game. Oke, kita cek dulu di sini ya teman-teman. Jadi Dex Game is an Ethereum blockchain-based metaverse platform for gamers and gaming industry stakeholders. In this metaverse, Dex Game offers its user an enjoyable and immersive experience. Jadi Dex Game ini adalah di jaringan blockchain Ethereum ya. Kalau di Ethereum biasanya sih agak-agak jauh lah ya dari kata rug pull scam ya, karena mereka cukup selektif dan biayanya juga mau listing di Ethereum kan juga mahal ya, seperti itu. Lalu kita melihat legal disclaimer, ini sudah ya, kalian bisa cek nanti juga di white papernya ya teman-teman. Nah, ini beberapa hal penting aja yang saya mau bahas. Jadi Dex Game has been designed to bring its component in the value chain of the gaming ecosystem to live in a metaverse platform. It has built by combining the following models: blockchain sharing economy based on decentralized finance system, experience economy based on personalization and collaboration. Jadi katanya begini, Dex Game ini sudah didesain untuk membawa dua komponen sekaligus ya, sebagai satu kesatuan ekosistem gaming mereka. Yang pertama adalah sharing ekonomi di DeFi, di sistem DeFi di blockchain mereka, dan ada ekonomi ya, pengalaman ekonomi berbasiskan personalisasi dan kolaborasi kerjasama. Kemudian Dex Game Metaverse ini terdiri dari dua region utama ya, ada DexPark dan ada DexPo. DexPark ini design for gamers and investor and built and managed by Dex Game, includes the game arena, game team token exchange, NFT gallery, and IDO platform. Jadi ada IDO-nya loh teman-teman, initial decentralized offering. Jadi kalau ada nanti token-token ya yang mau listing, itu bisa juga sebetulnya di tempat mereka seperti itu ya. Jadi DexPark ini termasuk di dalamnya ya, yang di-manage oleh Dex Game, itu termasuk arena game ya, kemudian exchange tokennya, NFT gallery, seperti itu ya. Baru kemudian ada DexPo. This region, the technological infrastructure of which is provided by Dex Game and the construction of which will be made and managed by user, is an open world region that hosts game developers, digital artists, software, hardware, brands in the gaming industry, game equipment vendors, and investment organization. Jadi DexPo ini adalah daerah yang kedua ya, infrastruktur teknologi mereka yang disediakan ya oleh Dex Game, dan konstruksinya supaya bisa di-manage oleh para pengguna. Seperti itu kira-kira. Jadi daerah terbuka di mana developer game bisa membangun di atasnya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke. Dex Game aims to bring gamers, artists, entrepreneurs, and investors together by realizing DexPark, which it built and managed in the short and medium term. Jadi di sini bisa terlibat nanti di gamenya ya, baik gamers, artis, para pengusaha, entrepreneur ataupun investor ya, bersama-sama dengan ya terlibat di DexPark ataupun DexPo ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita coba lompat market. Ya, review market according to the Newzoo, a company that provides gaming industry insight by conducting global gaming and e-sport markets research. The gaming industry has become the top paying media industry with revenue approximately. Nah, jadi katanya begini, ternyata sesuai dengan Newzoo ya, sebuah perusahaan yang menyediakan industri game, industri permainan ya, dengan
mengadakan riset mereka seperti itu kira-kira. Ternyata pendapatan ya, revenue itu pendapatan. Pendapatan itu tahun 2021 itu dari game loh ini 180,3 miliar US dollar. Wih, banyak juga itu, triliun loh itu teman-teman. Iya, triliun 180 kali. Berarti itu hampir 2000 triliun loh. Main game loh teman-teman. Luar biasa ya. At the moment, the only announce about the future of the gaming industry are the amount of record breaking sales. Jadi kalian bisa lihat di chartnya di sini. Global Games Market, Global Game Revenue Forecast. Nah, jadi perkiraan, forecast itu perkiraan teman-teman ya. Nah, market global game itu dari tahun ke tahun dalam 3 tahun terakhir tampak-tampaknya naik-naik terus sih. Nggak tahu 2022 ya. Karena kan banyak orang mungkin udah stres ya, akhirnya larinya ya ke main game. Lagi pula apalagi kalau gamenya sifatnya P2E ya, play to earn, main game, dapat sesuatu, dapat reward, begitu, rewardnya kasih token, tokennya terbang pula, wah lumayan tuh, mantep teman-teman ya. Dan pendapatan dalam game ya kita lihat tahun 2024 perkiraan mereka ya 2 tahun dari sekarang ini akan melejit menjadi 218,7 miliar US dollar. Wih, 3 triliun lebih teman-teman, luar biasa ya. Oke, kemudian ini tadi sudah ya. Nah, yang paling penting selalu saya ingatkan dari sebuah token adalah use case-nya. Nah, untuk apa token tersebut? Nah, DXGM ya tadi ya. DXGame ini tentulah dipakai dalam permainan, seperti itu ya. Dipakai dalam permainan, kemudian ini yang penting yang kalian perhatikan adalah the variety of use scenario. Nah, ini adalah skenario penggunaan ya, penggunaan daripada token ini. Pertama untuk DEX game metaverse ekosistemnya, kemudian creating collections of digital asset untuk digital asset, untuk meningkatkan penjualan ya, untuk marketing seperti itu, untuk petualangan dan lain-lain. Banyak ya. Jadi mereka sudah bikin skenario penggunaan ya, penyerapan tokennya. Ingat teman-teman, ini jumlah dari DEX game ini hanya 1 miliar ya, hanya 1 miliar supply-nya. Seperti itu ya. Oke, lalu kemudian kita lihat market need and specific solutions. Market needs, metaverse platform. Nah, ini analisa market mereka. Mereka menganalisa bahwa ada kebutuhan market, yaitu sebuah platform metaverse yang melayani bridge antara dunia nyata dengan dunia virtual ya. Bridge itu artinya jembatan. Jadi mereka mengamati ada sebuah kebutuhan yang cukup besar ya, seandainya ada platform yang bisa menjembatani antara alam nyata dengan alam virtual. Begitu kira-kira maksudnya. Lalu mereka hadir solusinya di sini. Nah, jadi sebetulnya game ini mereka buat by research lebih dulu, seperti itu ya. Lalu kemudian game platform that appeals to all types of gamers. Nah, mereka baru memberikan jawaban, kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti kalian bisa lanjutkan. Saya tidak mungkin bacakan semuanya. Nanti kalian bisa cermati. Nanti waktunya kebanyakan ya. Fundamentals of Economy Model and DXGM Token. Nah, ini kalian bisa baca teman-teman. Jadi fundamentalnya ada 2 ya, dari segi ekonominya, experience ekonomi, sharing ekonomi ya. Seperti itu kalian baca nanti teman-teman ya. Kemudian, nah ini juga kalian baca sepertinya type of use that is converted to revenue. DEX pack-nya yang udah lumayan banyak ya teman-teman, tadi saya udah sampaikan. Token economics bagaimana dengan token economics-nya? Pre-seed-nya 0,02 dolar. Oh iya, ini sekarang harganya berapa ya? Kalau didolarkan coba kita lihat dolar 0,03 dolar ya. Kalau kita lihat chart-nya dari segi chart all begitu. Bagaimana? Oke, jadi sekarang ini sebetulnya harganya mirip-mirip ya, nggak jauh-jauh dari awal-awal mereka atau pre-seed ya, 0,002. Sekarang 0,03. Oh, jauh ya, 0,002. 0,02, seed sale 0,04, strategic sale. Wah, ini ya yang lalu-lalu udah public sale 0,0125. Oh ya, jadi berarti harga dilepas ke publik itu 0,0125 ternyata teman-teman. Sekarang 0,03. Oh ya, harga sekarang itu 3 kali lipat daripada harga public sale yang lalu ya. Oke, seperti itu teman-teman.
Ini kalian bisa lanjutkan, arsitekturnya juga kalian nanti bisa lihat juga ya. Ini business logic, saya nggak usah bacain lagi itu. Blockchain infrastructure. Nah, ini ya, infrastruktur blockchain yang disiapkan untuk game. Karena game itu butuh apa ya teman-teman ya, butuh memori yang cukup besar juga, seperti itu ya. Oke. Kemudian ini tantangannya. Nah, roadmap-nya kita perlu tahu. Oh ya, tim kolaborator dulu. Tim collaboration. Nah, ini nanti kalian bisa cari tahu nama-nama ini. Ya, ini nama-namanya ya teman-teman. Ini adalah core timnya, cukup banyak ya. Nah, developernya juga cukup banyak. Kalau game sih harus seperti itu. Apalagi kalau gamenya cukup menarik ya teman-teman. Nah, ini roadmap-nya. Jadi roadmap-nya ini udah dari tahun lalu mereka kerjakan ya. Lalu Aido Center beta version 2022. Nah, ini sayangnya ini tidak mendetailkan ya, tidak mendetailkan. Saya lihat. Coba kita lihat. Oh, ada ya. Jadi misalnya sekarang 2022 mendekati ini dia berarti ya, mendekati kuartal 4. Nah, 2022 game zone. Oh iya, mantap. Jadi berarti tahun ini targetnya game zone-nya. Berarti nanti websitenya akan jadi bagus itu teman-teman. Nanti kalian lihat ya, dipantau ya teman-teman. Aido Center full version. Nah, ini nih tahun-tahun ini nih teman-teman. Mantap lah kalau menurut saya ya. Nah, kalau saya secara pribadi nih, kalian boleh ikut boleh enggak. Menurut saya menarik ya, dan cukup futuristik lah ya, ada visi mereka itu. Dan kalau saya lebih memilih untuk belinya di Chex kalau saya berminat mau beli. Cuman bagi saya ini mungkin harganya ya dikasih turun dikit lah. Ya 0,02 begitu ya, nggak tahu ya. Jadi kalau di Chex kita belinya kan kita bisa ngebooking harga kan ya. Ya kita tinggal tidur aja, kalau memang harganya masuk ya pasti dia akan match seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa segitu aja penjelasan dari saya tentang GameDex game Metaverse. Ini cukup menarik, tapi kalian silakan do your own research. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa do your own research, disclaimer on, jangan ditelan bulat-bulat, silakan kalian teliti. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, gunakan uang dingin bukan uang panas, and see you at the top.